Pak Divya, duduk siap dong. Kerjaan dimulai. Kerjaan selesai. Untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan, kalian bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Bangsa Pancasila oleh Pak Aul. Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadir Bu. Andrea. Hadir Bu. Hadir Zombie. Pulang Bu. Ada sakit ya? Ya. Siti Nur. Hadir Bu. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Komunikasi sudah ada. Apa sih komunikasi itu? Perputaran gagasan dan informasi yang bertujuan untuk tertentu. Oke, satu anak dong. Saya. Jadi komunikasi itu sebuah percakapan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, di mana dia itu bertukar gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang jelas, dan cara penyajiannya itu secara personal atau impersonal untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, benar. Jadi komunikasi dengan pelanggan adalah upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen agar memenuhi kebutuhan mereka. Kita sekarang belajar tentang pelayanan prima. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa melakukan pelayanan prima saat melakukan penjualan. Apa sih pelayanan prima itu, teman-teman? Pelayanan dulu deh. Mbak Sarah, Mbak Sarah. Kata pelayanan prima atau layanan istimewa adalah upaya pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaik sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada para pelanggan. Oke, betul. Jadi, pelayanan prima adalah suatu tindakan dari seseorang untuk memberikan pelayanan terbaiknya agar konsumen tersebut mencapai kepuasan pelanggan. Kita lanjut ke ruang lingkup pelayanan prima ya. Yang pertama, pelayanan prima melalui lisan. Yang kedua, melalui lisan. Yang ketiga, perbuatan. Yang keempat, verbal. Yang kelima, eksternal. Oke, ruang lingkup pelayanan prima ada. Pelayanan prima melalui lisan, itu dapat dilakukan dengan tatap muka atau berhubungan langsung dengan konsumen. Seperti kalian pernah ke bank? Pernah. Yang kalian hadapi pertama kali siapa?
bank. Jadi misalnya ibu ke bank, terus ibu ditanyai sama banknya lagi, satpam banknya ada yang bisa dibantu kayak gitu. Nah itu pelayanan prima melalui lisan. Kalau melalui tulisan itu pelayanannya dilakukan secara online atau tidak tatap muka dan dilakukan secara massal. Seperti di era digital ini kalian pernah dong kalian download Gojek? Nah, pas kalian ingin memesan makanan pasti kalian ke GoFood kan? Ya. Itu pertama kali dulu kan ditunjukkan bagaimana menambah keranjang, bagaimana pembayaran. Nah, itu melalui tulisan. Yang kedua, melalui perbuatan. Pelayanan prima yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan ahli atau profesional seperti petugas damkar. Yang keempat, pelayanan prima internal. Itu seperti perusahaan yang melakukan untuk karyawan mendapatkan fasilitas yang memadai, lingkungan yang nyaman. Itu pelayanan prima internal. Pelayanan eksternal itu perusahaan kepada pemasok, investor, teman distributor agar mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sudah paham? Paham. Yang kedua, perhatian. Jadi, sebagai petugas layanan, kalian harus memiliki sikap yang baik, sopan, ramah, agar konsumen itu tertarik untuk selalu ke perusahaan atau toko kalian. Yang kedua, perhatian. Jadi, menjadi petugas layanan itu harus memiliki perhatian penuh apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen dan menarik perhatian konsumen tersebut. Yang ketiga, tindakan. Menjadi petugas layanan itu harus memiliki tindakan cepat. Apa sih yang dibutuhkan konsumen? Apakah konsumen itu memiliki kesulitan? Yang keempat, kemampuan. Jadi, petugas layanan itu harus memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan terkait informasi yang kalian komunikasikan. Yang keenam, tanggung jawab. Jadi, petugas layanan harus memiliki tanggung jawab atas apa yang kalian jualkan. Misalnya ada pelanggan yang komplain, kalian harus memiliki tanggung jawab apa gitu. Yang ketujuh, afirmasi. Jadi petugas layanan harus memiliki sikap profesionalitas atas. Misalnya kalian mempunyai masalah pribadi dan kalian menemukan pelanggan itu marah-marah dan komplain, kalian itu harus membagi antara masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Yang kedelapan, tugas layanan itu harus memiliki sikap simpati untuk mendengarkan apa yang dikomplainkan dari pelanggan. Oke. Sekarang kita membahas pentingnya pelayanan prima. Ini udah paham? Paham.
Pentingnya pelayanan prima. Yang pertama diingat konsumen. Jika kalian melakukan pelayanan dengan baik, maka konsumen itu akan melihat bahwa perusahaan tersebut memiliki karyawan yang baik. Yang kedua, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Jika kita memberikan kepedulian maksimal, maka perusahaan itu akan selalu diingat oleh konsumen tersebut. Yang ketiga, berdampak pada seluruh bisnis. Jika kita melakukan pelayanan prima yang baik, maka persepsi oleh konsumen kualitas yang kita jual juga baik. Yang keempat, menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Oke, jika melakukan pelayanan yang baik, kita akan diingat oleh konsumen lama dan direkomendasikan oleh konsumen lama ini kepada saudara, kerabat, atau orang lain untuk ke perusahaan kita yang dinamakan menarik pelanggan baru. Oke, ada yang ditanyakan? Sekarang ibu yang bertanya ya. Oke. Indonesia, apa sih pelayanan prima melalui perbuatan? Kalau melalui perbuatan itu misalnya petugas memiliki kemampuan teknis yang profesional. Nah, jadi faktor keahlian dan keterampilan petugas itu sangat menentukan terhadap hasil pekerjaan. Oke, benar. Mbak Aisyah, bisa dicontohkan dari pelayanan prima melalui perbuatan? Ya. Contohnya itu satpam kita melayani di kamar gitu. Oke. Mbak Fania, apa sih konsep pelayanan prima yang memberi ini penampilan? Jadi penampilan ini baik secara fisik maupun non fisik itu merefleksikan kredibilitas perusahaan dan sehingga penampilan itu merupakan unsur yang penting yang harus dilakukan dalam pelayanan prima itu sendiri. Oke, betul. Sekarang kita akan melakukan permainan. Itu bisa disampingkan bangkunya. Oh, satu-satu bu. Bentar, kita buat kelompok ya. Kelompok 4. Satu kelas jadi 4 kelompok. Berhitung itu tak bu? Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, kumpul masing-masing kelompok ya.
pelayanannya ya. Itu mana iya ini perhatian tindakan ya. Makin maju. Bapak sudah dipahami modulnya? Kirim setiap 2 orang kelompok itu satu kelompok 2 orang juga ya. Oh iya. Tapi nanti kemudian Kita akan lakukan kata-kata piramida ini. Ya. Cepat-cepatan terus di sini saya kasih pernyataan, nanti kalian cocokkan dengan Ya. Jadi nata dulu gitu, bulan kalau sudah selesai nata bisa bulan juga. Oke. nggak boleh jatuh ya ininya. Bu, kalau nanti udah itu nubruk. Ya nanti kasih aku kelompok kami kan nubruk nanti ya. Kelompok paling gampang apa? Nggak boleh dilihat tuh. Saya bantu itu Setiap kelompok jangan ke belakang perwakilannya. Ya, perwakilannya. Bu, maksudnya saya tanya nanti dilihat atau Enggak, cepet-cepetan. Cepet jangan jawab. nanti pulang dari orang ini ya. Apa? Kan satu kelompok 2 orang. Ya. Itu gimana 2 orang ini? Yang satu nyusun, yang satu nempel. Oh, siap. Susun tapi dosennya apa sih? Ya, selesai. Nggak boleh satu. Tahu semuanya yang gimana sih? Satu aja soalnya itu cuma satu kali lagi. Aku disusun, nempel satu, terus itu dirusak lagi, disusun lagi. Ya. Kenyataannya cuma sekali dong. Kenyataannya cuma satu kali lagi. Oh, iya. Bu, saya nggak paham. Cakap Bu, saya nggak paham. Bisa ya.
pelanggan. Ruang lingkup pelayanan prima meliputi pelayanan secara lisan, tulisan, perbuatan internal kepada karyawan dan eksternal kepada pelanggan dan mitra. Pentingnya pelayanan prima tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga berdampak langsung pada citra perusahaan, loyalitas pelanggan, serta pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Oke, benar. Sekarang Mbak Divya. Jadi pelayanan prima itu suatu pelayanan terbaik yang melebihi harapan pelanggan, di mana itu diwujudkan melalui sikap profesional, perhatian, tindakan nyata, kemampuan dan penampilan. Nah, pada pelayanan ini itu mencakup aspek lisan, tulisan, perbuatan serta pelayanan internal dan eksternal. Mengapa dilakukan pelayanan prima? Hal ini dengan tujuan agar menciptakan kepuasan, membangun citra positif serta mempertahankan dan menarik pelanggan demi keberhasilan bisnisnya itu tadi. Oke, benar semua ya. Jadi pelayanan prima adalah tindakan seseorang untuk melayani konsumen dengan cara terbaiknya agar konsumen itu mengalami kepuasan pelanggan melalui lisan, tulisan, perbuatan internal dan eksternal. Juga pentingnya pelayanan prima itu akan mengingat konsumen, memengaruhi sebuah bisnis, mempertahankan pelanggan yang lama dan mempertahankan yang pelanggan yang baru. Tadi yang soal pesan. Oke, silakan duduk. Tadi yang beri kesimpulan siapa? Terima kasih. Perhatian. Pertemuan selanjutnya kita akan buat naskah berpasangan ya. Naskah pelayanan prima apapun bidangnya. Terus pertemuan selanjutnya kita presentasikan di depan kelas. Naskahnya itu dikumpulkan di kelas